Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kita jumpa lagi dalam bacaan renungan pagi menjadi putra dan putri Allah. Pada hari ini Kamis 14 Januari 2021 dengan judul pembahasan Henok, seorang anak Allah berjalan dengan Bapa. Sebelum kita lanjut, mari berdoa. Bapa, siapkan hati kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman ini menjadi berkat kekuatan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ayat tema kita pada hari ini di dalam kitab Kejadian pasal 5 ayat 24. Firman Tuhan berkata, "Dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah." Saudara-saudaraku yang kekasih, tentang Henok ada tertulis bahwa ia hidup 65 tahun lamanya, lalu beroleh seorang anak laki-laki. Kemudian ia hidup dengan Allah 300 tahun lamanya. Setelah anaknya yang pertama itu lahir, Henok mencapai suatu pengalaman yang lebih tinggi. Ia tertarik kepada hubungan yang lebih dekat dengan Allah. Ia menginsafi lebih sempurna segala tanggung jawab dan kewajibannya sebagai seorang anak Allah. Kehidupan Henok yang benar itu sangat bertentangan sekali dengan kehidupan orang-orang jahat di sekelilingnya. Kesalehannya, kesuciannya, ketulusan hatinya yang tiada menyimpang ke kiri atau ke kanan adalah hasil dari hidup dengan Allah. Sedang kejahatan dunia ialah akibat mereka hidup dengan penipu manusia. Belum pernah ada dan tidak akan pernah ada suatu abad ketika kegelapan moral akan begitu gelap seperti ketika Henok hidup dalam kebenaran yang tiada tercelah. Di tengah-tengah suatu kehidupan yang bekerja keras, Henok dengan tetap memelihara hubungannya dengan Allah. Makin besar dan makin mendesak pekerjaannya, makin tetap dan makin tekunlah permintaan doanya. Setelah tinggal seketika lamanya di antara orang banyak, bekerja untuk mendatangkan kebajikan kepada mereka oleh pengajaran dan teladan, ia akan menarik diri, memakai sedikit waktu dalam kesunyian, lapar dan haus akan pengetahuan ilahi yang hanya Allah saja dapat berikan. Berjalan demikian bersama dengan Allah, Henok makin lama makin memantulkan peta ilahi. Wajahnya bersinar-sinar dengan cahaya yang suci, bahkan cahaya yang bersinar pada wajah Yesus. Ketika ia keluar dari perhubungan ilahi ini, orang-orang yang tiada beribadat sekalipun memandang dengan takut dan hormat akan cap sorga yang ada di wajahnya. Saudara-saudaraku yang kekasih, kita pun juga haruslah hidup dengan Allah. Kalau kita berbuat ini, maka kita akan diterangi oleh kemuliaan hadirat-Nya. Dan apabila kita bertemu satu sama lain, kita akan berbicara tentang kuasa-Nya, mengatakan puji Allah. Tuhan itu baik dan firman Tuhan itu baik. Maka orang-orang yang akan diubahkan kelak pada penutupan waktu ialah orang-orang yang berhubungan dengan Allah di dunia ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk berkat-Mu pagi ini. Kami boleh menikmati akan hari yang baru, berkat kesehatan, kekuatan, dan perlindungan Tuhan. Kami boleh menikmati akan pelajaran yang indah sehubungan dengan Henok, di mana dia adalah seorang yang memberikan teladan, seorang manusia berdosa namun sanggup untuk hidup berjalan dengan Allah.
Bapa di sorga, biarlah pengalaman dari Henokh boleh menjadi satu pengalaman bagi kami. Kami boleh memiliki satu perubahan dalam kehidupan kami, agar kami boleh meninggalkan kejahatan dunia ini, hidup begitu dekat dengan Tuhan, berjalan dengan Tuhan, walaupun di tengah-tengah dunia yang syarat akan dosa-dosa. Bapa di sorga, biarlah kami memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan, sebagaimana yang Henokh telah teladankan. Bapa di sorga, ketika kami akan memulaikan akan aktivitas hari ini, kiranya perlindungan Tuhan menjadi bagian kami. Berkati semua umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada. Jaga, pelihara, dan lindungi. Dalam setiap usaha, pekerjaan, mata pencarian, Tuhan kiranya berkati. Biarlah Tuhan akan buka jalan. Yang terbaik Tuhan akan siapkan. Berkati organisasi kami, mulai dari General Conference, Divisi Uni, daerah sampai ke jemaat-jemaat. Berkati pemerintah kami dalam penanggulangan wabah COVID-19 yang merajalela di mana-mana. Tuhan berikan hikmat bagi Presiden, Wakil Presiden, Kabinet Menteri yang membantu, bahkan mereka yang bekerja di gugus terdepan untuk memutus mata rantai COVID-19 ini. Kiranya Tuhan berkati. Bapa, kami merindukan akan satu kehidupan yang ada dalam lindungan Tuhan semata. Untuk itu berkati kami hari ini, berkat-berkat Tuhan dicurahkan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita. Pertemuan hari ini telah selesai. Kita akan jumpa lagi besok. Shalom.